Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu beranggotakan saya sendiri, Ridwan Maulana Yusuf, dengan NIM 19330002, dan nomor 2 Mbak Indah Novianti 20330062, dan teman saya Wahid Nur Cahyadi 19330068. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk membahas interupsi di mata kuliah mikroprosesor Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Untuk materi, yang pertama adalah pengertian, yang kedua fungsi dan tujuan interupsi, yang ketiga kelas sinyal interupsi, untuk yang keempat jenis-jenis interupsi, yang kelima proses interupsi, yang keenam penanganan interupsi, yang ketujuh contoh kasus interupsi. Untuk pengertian interupsi, interupsi atau interrupt adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginstruksi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pernyataan program sebelum terjadinya interupsi. Interupsi merupakan subrutin yang sudah tersedia dalam memori komputer. Yang kedua, fungsi dan tujuan interupsi. Fungsi interupsi adalah mekanisme pengertian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada kontine interupsi. Hampir semua modul memori dan IO memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Untuk interupsi memindahkan pengendalian kepada interrupt service routine melalui interrupt vector yang berisi alamat dari semua service routine. Arsitektur interrupt harus menyimpan alamat interupsi yang interrupt. Interrupt yang datang berikutnya dibatalkan ketika interrupt lain sedang diproses untuk mencegah hilangnya suatu interrupt. Trap adalah software generated interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. Untuk berikutnya, suatu sistem operasi dikendalikan oleh interrupt. Yang kedua, tujuan interupsi. Tujuan interupsi secara manajemen adalah untuk mengeksekusian routine instruksi agar efektif dan efisien antara CPU, IO maupun memori. Yang kedua, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Yang berikutnya dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Untuk yang ketiga, kelas sinyal interupsi. Untuk kelas sinyal interupsi terdiri dari program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika overload, pembagian nol, operasi ilegal. Yang berikutnya timer. Timer adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Untuk AIO atau sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul IO sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Berikutnya, hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan varietas memori. Untuk jenis-jenis interupsi, untuk yang pertama adalah hardware interruption. Untuk itu terdiri dari internal HW interruption, ditimbulkan atau digenerasi oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu selama eksekusi program, diatur oleh HW dan tidak mungkin diubah. Contohnya tipe interrupt untuk counter clock internal. HW call interrupt ini untuk memaintain time to date. Yang kedua, external HW interruption, ditimbulkan atau digenerasi oleh device peripheral, misalnya keyboard, printer, dan sebagainya. Bisa juga ditimbulkan atau digenerasi oleh koprosesor. Tidak mungkin mendeaktifkan. Tidak dikirim langsung oleh ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksekutif interrupt ini. Untuk jenis-jenis interupsi berikutnya yaitu software interruption. Software interruption merupakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh BIOS maupun sistem operasi, di mana fungsi-fungsi tersebut membuat tugas pemrograman menjadi lebih mudah daripada menulisnya sendiri dari awal.
software interruption diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan dengan instruksi INT. Terdapat dua jenis. Yang pertama, DOS interruption dan BIOS interruption. Perbedaan DOS interruption lebih mudah digunakan namun lebih lambat karena interruption jenis ini menggunakan BIOS. BIOS interruption lebih cepat namun banyak kerugiannya karena BIOS bagian HW dan HW spesifik. Pemilihan interrupsi tergantung pada karakteristik yang akan kita berikan pada program. Speed, BIOS interruption, probability, DOS interruption. Untuk yang kelima, proses interupsi. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa ada gambar untuk proses interupsi, yaitu saat suatu modul yang telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian, prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle routine interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan, atau interupsi ditolak. Untuk selanjutnya, apabila interupsi ditangguhkan, prosesor akan melakukan hal-hal, yaitu diantaranya prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Untuk yang kedua, yaitu prosesor menyetel program counter atau PC ke alamat awal routine interrupt handler. Untuk selanjutnya, penanganan interupsi. Ada beberapa tahapan dalam penanganan interupsi, diantaranya 1. Controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt request line. Yang kedua, sinyal dideteksi oleh prosesor. Selanjutnya, prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya atau informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. Nomor 4, prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses tabel vektor interupsi untuk menentukan interrupt handler. Untuk selanjutnya, travel control ke interrupt handler setelah interupsi berhasil diatasi. Proses akan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Untuk contoh kasus interupsi, kita ambil di sini terjadi pada saat proses percetakan dengan printer. Terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Setelah itu pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi, sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi di interrupt disk, namun karena prioritasnya lebih rendah, maka interupsi disk ditangguhkan. Setelah interupsi modul komunikasi selesai, akan dilakukan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu disk. Bila interupsi disk selesai, dilanjutkan eksekusi interupsi printer. Selanjutnya dilanjutkan eksekusi program utama. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.